video kali ini kami akan membuat tutorial busana dari era kuno sampai ke era klasik. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi Tata Busana AKS AKK Yogyakarta. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Erita Dos Maria Sidabalok. Saya Indri Haryani Astuti. Saya Safira Widianingrum. Saya Payuni Astuti. Dan saya Rianta Patasya Kristianto. Oke guys, di sini kita udah mempersiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada kain dan ada pita sebagai hiasan. So, langsung saja, let's enjoy guys. Halo guys, jadi di sini aku ingin memberikan tutorial tentang busana klamis pada zaman kuno. Nah, busana ini berupa selembar kain persegi panjang yang memiliki panjang 150 x 200 cm. Dengan kain yang dilingkarkan melalui bahu, kemudian pada ujung kain kita ikat di bagian bahu sebelah kiri. Dan pada bahu sebelah kanan kita rapikan. Kemudian kita sematkan jarum agar kain tidak mudah bergeser. Selanjutnya, kita lanjut pada bagian lengan yang kita berikan pita. Kemudian kita ikat untuk menambahkan aksesoris pada busana tersebut. Dan kita juga menambahkan pita pada bagian kepala agar menambah estetika pada busana tersebut. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang busana klamis. Busana klamis ini merupakan jubah pendek yang digunakan para pemuda. Pada penutupnya tidak di bagian tengah depan, melainkan pada bahu sebelah kanan. Dengan demikian, bahu bagian kiri dalam keadaan terbuka. Next, kita lanjut pada bagian kaki. Di sini kita juga menggunakan pita yang dililitkan pada kaki agar menambah hiasan atau aksesoris pada busana tersebut sebagai aksesoris sepatu. Oke teman-teman, begitulah tutorial busana klamis pada zaman kuno. Thank you. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan pakaian toga.
Cara yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengambil satu sisi kain yang disampirkan ke bahu melalui leher belakang. Kemudian sisi kain yang lain melewati sisi kiri dan berada di bawah lengan. Kemudian kedua sisi disampirkan pada bagian bahu kanan ataupun bahu kiri. Dan pada saat menyampirkan kain, sebaiknya diberi kelonggaran untuk membuat lipit-lipit di bagian dada. Oke, sembari teman saya membantu saya sedikit menjelaskan mengenai pakaian toga ini. Pakaian toga ini adalah pakaian yang berasal dari zaman Romawi kuno, di mana pada saat itu sebagian besar masyarakat menggunakan pakaian toga untuk menjadi busana mereka sehari-hari. Kain yang kita perlukan untuk membuat pakaian toga ini yaitu dengan panjang kurang lebih 2 meter dan lebar 150 cm. Dan beginilah hasilnya teman-teman semua. Di sini juga kami menggunakan pita untuk pengganti sepatu. Untuk sepatu yang kami gunakan yaitu bentuk sepatu yang berasal pada zaman itu juga. Caranya yaitu dengan cara menyisipkan pita di bagian jari tengah kaki, kemudian membentuk tanda kali dan disisipkan di bagian bawah kaki, kemudian ditarik lagi ke atas, dilakukan dengan cara yang sama, dan akhirnya kita akan membentuk pita pada ujung tali tersebut. Oke teman-teman semua, kurang lebih seperti inilah bentuk sepatu atau bentuk hiasan kaki yang kami gunakan. Dan untuk bagian kepala, di sini kami menggunakan pita yang sudah terlebih dahulu kami bentuk dengan tujuan supaya menunjang penampilan kita dan mempercantik penampilan kita. Dan teman-teman semua, inilah hasil yang kami praktekkan, yaitu pakaian toga yang berasal dari zaman Romawi kuno. Terima kasih. Halo guys, kalau aku akan membuat busana kiton. Nah, kita siapkan bahannya guys, dilipat menjadi 2. Lalu pada sisi kita jahit. Jangan lupa sisakan untuk lubang lengan. Selanjutnya pada bagian tengah kain kita gunting. Lalu kita pakai ya guys. Oh iya, tahu nggak sih, kiton panjang yang mencapai tumit disebut kiton poderes, sedangkan kiton panjang yang menyeret tanah disebut kiton sirtos. Nah, kalau sudah kita rapikan pada bagian leher. Jangan lupa dipentul ya guys. Hal ini berfungsi agar kain tidak bergeser atau jatuh ke bagian sisi tangan. Nah, seperti ini guys.
Kemudian pada bagian pinggang kita ikat dengan menggunakan tali. Ini bisa dipakai polos atau dengan overfold yang biasa disebut apoptygma. Ikat pinggang biasanya di bawah payudara atau di sekitar pinggang. Nah, oh iya, panjang kiton lebih besar dari ketinggian pemakainya. Jadi, kain yang berlebihan ditarik di atas ikat pinggang seperti blus. For your information guys, kiton merupakan bentuk dasar kemeja. Pada periode arkais, tata kostum bangsa Hellas ini berbentuk kotak, kadang juga berbentuk polati. Nah, yang aku buat sekarang berbentuk kotak ya guys. Jika sudah, kain yang ditarik di atas ikat pinggang tadi dirapikan ya guys, agar lebih indah dilihat dan rapi. Orang bangsa Hellas kerap kali menggunakan tali sebagai ikatan di kepalanya, terutama kaum wanita. Mereka akan menyanggul rambutnya, kemudian memberi hiasan dengan ikatan tali. Nah, di sini aku menggunakan pita ya sebagai hiasan seolah-olah ikatan pada rambut aku. Nah, seperti ini guys. Untuk alas kaki aku tidak memakainya ya guys, karena pada masa itu bangsa Hellas tidak memakai alas kaki. Nah, yang aku pakai sekarang kiton sirtos ya guys, karena panjangnya menyeret tanah. Gimana? Mudah bukan? Semoga tutorial aku dapat menambah wawasan kalian ya. Terima kasih. Selanjutnya, aku akan membuat tutorial busana peplos. Di sini, aku menggunakan kain persegi berukuran 2 meter. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melipat kain menjadi 2 bagian sama besar. Tapi ingat, bagian kain yang terlipat berada di sebelah kiri badan dan bagian kain yang terbuka berada di sebelah kanan badan. Selanjutnya, bagian atas kain disematkan pada bahu. Di sini aku menggunakan jarum bentul untuk menyematkan kainnya. Begitupun sama dengan bagian atas kain sebelah kanan, sehingga bagian lengan kain berbentuk draperi. Nah, ada beberapa informasi mengenai busana peplos yang harus kalian ketahui nih. Peplos adalah salah satu jenis busana yang digunakan pada masa peradaban Yunani kuno, tepatnya 500 tahun sebelum Masehi atau pada periode klasik. Busana wanita Yunani kuno ini memiliki bentuk dasar yang sama dengan kiton loh. Peplos itu terbungkus dan terbuka di satu sisi tubuh seperti kiton dorik. Peplos sendiri penggunaannya menggunakan kain berbentuk segi empat. Kemudian kain yang terlalu panjang dapat diangkat dan diikat pada pinggang hingga membentuk overblouse. Ada beberapa yang sengaja dibuat panjang, namun ada juga yang sengaja dibuat pendek. Kemudian, aku menggunakan pita sebagai hiasan kepala. Nah, selanjutnya aku masih menggunakan pita nih untuk mengikat kain melingkari tubuh tepat di bagian bawah dada dan panggul. Oh iya, ternyata perempuan Spartan pada masa itu sudah sering memakai peplos jauh dalam sejarah daripada budaya Yunani lainnya. Itu pun lebih pendek dan dengan celah di sisi menyebabkan orang Yunani lainnya memanggil mereka dengan painomerides atau paha hujan. Kemudian kain ditarik sedikit keluar sehingga menutupi tali. Kain yang ditali ini berguna untuk membentuk overblouse.
Lalu selanjutnya, aku masih menggunakan pita untuk menghias bagian kaki. Pita ditali sedemikian rupa sehingga menyerupai tampilan alas kaki pada zaman dulu. Ini hanya sebagai pelengkap ya. Nah, selesai. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman tampilan busana peplos pada zaman dulu. Bagaimana? Tidak sulit bukan? Semoga dapat menambah wawasan kalian. Selanjutnya adalah tutorial busana kalasiris pada zaman Mesir kuno. Di sini saya memiliki bahan 150 x 150 cm dengan bagian atasnya yang sudah saya lipat kurang lebih setengah cm. Di sini tahap awalnya kita ambil bagian ujung kain untuk kita sampirkan di bagian bahu. Kemudian untuk kain yang lebih panjang kita bisa lingkarkan pada bagian badan. Dan penyelesaian busana ini kita bisa sematkan sisa kain di bagian belakang. Kita juga bisa merapikan bagian depannya agar terlihat lebih tertata. Selanjutnya kita melangkah pada bagian kepala. Di sini kami menggunakan pita sebagai bentuk aksesorisnya. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kalasiris. Kalasiris adalah pakaian awal peradaban Mesir kuno yang masih sangat sederhana, yaitu kostum dalam bentuk kemeja tanpa kerah atau tunika. Yang saya contohkan ini adalah menyerupai kurung dengan ada kain di salah satu bagian bahunya. Oke, selanjutnya kita melangkah pada bagian kaki. Di sini kami juga menggunakan pita sebagai bentuk hiasan atau hiasan sepatu. Dengan cara kita masukkan di salah satu sela jari kaki seperti ini. Kemudian dilingkarkan sedemikian rupa. Untuk finishingnya, kita bisa ikatkan pada bagian kaki seperti ini. Oke teman-teman, dan seperti inilah bentuk kalasiris pada zaman Mesir kuno. Terima kasih. So guys, itu tadi beberapa tutorial busana dari kelompok kami. Semoga
dan menambah wawasan kalian tentang dunia busana. Dan kami akhiri video ini. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share. see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.